Profesor Ikrar Nussabakti, otaknya rusak berat. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi, dengan caci maki di era demokrasi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, kembali kita akan bahas tentang profesor kita yang satu ini ya. Bukan partai politik menempatkan diri sebagai antitesis dari siapa saja yang menyampaikan satu tesis yang menurut bukan partai politik agak bias dari prinsip atau nilai-nilai NKRI. Karena itu kita akan bahas tentang cara seorang yang mengaku adalah guru besar, yang sebenarnya sudah diakui ya, tetapi kemudian kita sepertinya perlu mempertimbangkan pengakuan ini ketika performa di akhir-akhir atau di era sekarang ini ketika membahas tentang isu politik yang berkaitan dengan Pak Jokowi, yang menurut kita sudah bias ya, artinya sudah tidak asimetris, tidak sebangun dengan tujuan bernegara, sekalipun beliau mengklaim ya untuk membuka sebuah ruang atau channel yang undangannya adalah untuk memperbaiki Indonesia jauh lebih baik. Tentu kita ragukan dalam konteks itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ini berkaitan dengan apa yang beliau buat dengan konten yang dipublish di akun beliau ya, Ikrar Nussabakti, yang memberikan ulasan terkait dengan wajah Pak Jokowi yang rusak parah ya. Yang menurut saya ini adalah sesuatu yang jauh dari apa yang kita harapkan ya. Ekspektasi kita, harapan kita pada seorang guru besar seperti Pak Ikrar Nussabakti sebenarnya melampaui itu jauh dari apa yang disampaikan. Kita bisa tahu tentang koleksi, kumpulan atau akumulasi diksi, pilihan-pilihan kata yang beliau buat itu menurut saya jauh kelasnya dari seorang guru besar. Kita bisa bayangkan ya, beliau mengambil data-data dari orang-orang yang memang sudah emosional ya, yang punya standing position atau posisi berlawanan dengan Pak Jokowi dan membangun analisis, membangun ya pikiran atau tesis terkait dengan Pak Jokowi itu. Dari basis itu, basis data yang saya katakan itu adalah sesuatu yang menurut saya ya tidak layak untuk disampaikan kepada publik ya, kepada masyarakat yang sebenarnya secara terbuka polos ingin belajar bagaimana berpolitik yang sesungguhnya. Karena itu okelah, silakan saja Pak Profesor Ikrar Nussabakti menyampaikan dalam perspektif yang demikian, tapi akan ada pihak atau katakanlah di sini bukan partai politik akan mengambil posisi sebagai antitesis dari tesis yang disampaikan ya, mengambil posisi anti terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Tentu dalam hal-hal tertentu kita berharap bahwa ada banyak juga yang sebenarnya bisa diterima bagi kita. Persoalannya adalah ketika kita melihat posisi dari Profesor Ikrar Nussabakti, ya saya tidak ingin mau menguliti tentang persoalan bagaimana relasi politik, ya ekonomi politik pada masa di mana harmonisasi terjadi antara beliau dengan Pak Jokowi, sehingga beliau didaulat menjadi seorang duta besar ya. Ini duta, ya, duta ini perwakilan Indonesia yang mencerminkan tentang kekayaan intelektual, kekayaan budaya, kekayaan spiritual bagi ini di Tunisia. Nah, kita tidak tahu perkembangan politik apa sehingga membuat beliau tercabut dalam konteks penugasan tersebut. Apakah memang sudah selesai masa kontraknya atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi yang kita mau urus di sini adalah persoalan apa yang kita kenali dalam konteks posisi ya, standing position dari pikiran Profesor Ikrar Nussabakti yang di dalam judul ini kita tuliskan ya, Profesor ya Ikrar Nussabakti otaknya rusak berat ya. Dan itu saya ditriggeri atau
dipicu oleh yang namanya statement-statement beliau terkait dengan apa yang dikatakan soal kesehatan Pak Jokowi ya, rusak parah ya dan sebagainya. Menurut saya itu jauh dari etika ketimuran kita. Sangat disayangkan seorang guru besar ya harus berbicara di hadapan publik tidak mewakili kompetensi personal ya, kompetensi personal beliau sebagai seorang guru yang patut untuk ditiru. Menurut saya di titik ini, saya kira itu agak sulit kita untuk meniru. Kecuali mereka yang sefrekuensi dengan tujuan politik dari Profesor Ikrar Nusa Bakti. Ya. Nah, saya ingin memperkenalkan konteks akronim ya. Otak, kalau kemarin kita bicara tentang nah itu ya, tolol ya. Tapi hari ini kita mau bicara tentang otak ya, sengkuot otak ya. Otak itu adalah akronim dalam bahasa Indonesia yang saya create ya, yaitu OT-nya itu adalah orientasi ya. A-nya adalah akal ya. K-nya adalah kacau. Jadi orientasi akal yang kacau ya. Jadi otak profesor kita ini kacau ya, rusak berat ya. Dalam pengertian agak sulit seorang dengan kapasitas ya kompetensi yang menurut saya sudah melangit, sengkuot melangit, itu kemudian terhempas begitu jauhnya ke jurang ya, karena berbicara tentang membangun sebuah analisis, membangun sebuah pikiran ya, itu di atas data-data yang sudah sangat subjektif ya, jauh dari objektivitas. Inilah yang kemudian kita sayangkan dari seorang guru besar. Persoalan ketika beliau mengatakan berbalik dari seorang pendukung berat Pak Jokowi menuju orang yang pengkritik sejati Pak Jokowi, yang menurut saya itu adalah sebuah penetapan posisi yang sangat berpihak. Sebagai seorang profesor, sebagai seorang guru besar, seharusnya dia berpihak pada sistem nilai yang ada, bukan pada konteks bagaimana ia membangun rasionalisasi supaya Jokowi ya, bangunan pencitraan Jokowi itu adalah negatif ya, profiling. Ini yang menjadi buat saya tidak masuk akal ya. Nah, jadi otak orientasi ya, orientasi atau tinjauan akal beliau itu rusak ya, dan ini kita perlu berikan lampu sen ya, artinya kita ingatkan kepada beliau untuk tetap menjadi seorang profesor politik yang bisa kita belajar dari beliau ya. Nah, tetapi bagaimanapun juga selalu akan ada sisi yang baik. Nah, disinilah kemudian kita melihat bagaimana orientasi akalnya kacau, itu karena kita bisa lihat bagaimana beliau ya bisa menghadirkan sebuah judul ya, Jokowi itu wajahnya rusak berat. Kita tahu manusia itu adalah didefinisikan disebut makhluk sel ya, definisi kayak sel. Ada yang namanya sel yang hidup, ada namanya sel yang mati, ada yang namanya sel yang sakit. Ya, kita perlu tahu tentang kegunaan-kegunaan sel ini. Apapun yang ada di dalam tubuh kita, struktur bangunan tubuh kita ini didefinisikan dengan sel-sel. Baik sel yang sehat, sel yang sakit, dan sel yang mati. Nah, ada yang kemudian termanifestasi, keluar, kelihatan simptom atau tanda-tanda bahwa ada suatu persoalan yang keliru, atau ada yang tidak berjalan dengan baik dengan sel-sel kita atau tubuh kita. Ya, jangan berpikir bahwa orang yang wajahnya itu glowing, kemudian di dalam tubuhnya sel-selnya tidak sakit atau tidak mati. Manusia pada waktu kapanpun akan mengalami tiga hal itu: penguatan sel yang hidup, kemudian perbaikan sel yang sakit, dan yang ketiga adalah menggantikan sel yang mati menjadi. Jadi ada, sepanjang seseorang itu hidup, dia punya potensi recovery. Ya. Jadi sebenarnya yang kita harus lakukan adalah mendoakan Pak Jokowi, bukan kemudian memburuk-burukan beliau di mata publik. Sekalipun seseorang itu punya kesalahan, Pak Jokowi sendiri sudah mengakui pada bagian-bagian tertentu bahwa saya manusia biasa, tidak terhindar dari kesalahan dan sebagainya ya. Dan itu saya kira tidak perlu dipolitisir, karena bagaimanapun sebagai insan beragama, kita harus tahu, kita bisa menghargai ya, pengakuan-pengakuan seseorang. Tapi yang aneh, mengapa kemudian saya katakan Profesor Ikrar Nusa Bakti ya otaknya kacau berat ya, rusak berat, karena orientasi akalnya ya kacau ya. Ketika beliau mengatakan bahwa membawa-bawa Tuhan, seolah-olah memosisikan diri sebagai Tuhan untuk
ya, mengampuni dosa-dosa Pak Jokowi ya. Saya kira di hadapan publik kita tidak membicarakan dosa seseorang. Kita membicarakan sesuatu yang baik, apa yang pernah dikerjakan oleh seseorang ya, mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama menjabat sebagai wali kota, gubernur, dan juga sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketujuh dalam 2 masa periode, dengan pembuktian ya bagaimana diterimanya kinerja beliau yang kita pernah lihat 80 sekian persen ya tingkat approval ratingnya atau tingkat penerimaan publik terkait dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, sehingga publik sampai hari ini tidak surut untuk memberikan dukungan kepada Pak Jokowi dan semua mereka-mereka yang dipandang dapat dipercaya membangun, melanjutkan, mengambil tongkat estafet kepemimpinan untuk strengthen our nation, ya, memperkuat bangsa dan negara kita. Ini penting sekali ya. Jadi di titik ini ya saya kira kalau Profesor Ikrar Nusra Bakti kekecewaannya dimulai pada simpul yang namanya putusan MK, saya kira saya meragukan kompetensi dasar, kompetensi inti dari ilmu politik seorang Ikrar Nusa Bakti. Kita akan bahas lebih jauh seiring dengan apa yang beliau nyanyikan di dalam ruang akun YouTube beliau, bukan partai politik.